channel YouTube Mas dan Ember. Sahabat Rasulullah yang dermawan. Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi Az-Zuri adalah seorang sahabat mulia yang merupakan salah satu tokoh Islam masyhur dalam sejarah. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin Nabi Muhammad SAW masuk surga, dan juga termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di fase awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga terkenal berkat kekayaan dan kemahirannya dalam berdagang. Beliau merupakan orang yang dermawan dan rendah hati, sehingga beliau dijuluki Al-Ghaniyu Sisai, Kir, orang kaya yang bersyukur. Tak hanya itu, beliau juga seorang pasukan pemberani dan zuhud sampai beliau menolak 2 kali tawaran menjadi khalifah. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu'af bin Abedi bin Al-Harits bin Zuhra bin Kil bin Kabe bin Luway. Sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdu Amr atau Abdul Ka'bah. Ada pula yang mengatakan Abdul Harith. Akan tetapi, setelah ia masuk Islam, Rasulullah SAW memanggilnya Abdurrahman. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada Kilab bin Murrah. Nisbah beliau adalah Al-Qurashi Az-Zuri yang diambil dari kakek beliau, Zuhrah bin Kil. Keluarga Zuhrah bin Kilab adalah para paman Nabi Muhammad SAW dari jalur ibu. Beliau memiliki kunyah Abu Muhammad. Abdurrahman radhiyallahu anhu lahir di Makkah 10 tahun setelah tahun gajah, yaitu sekitar tahun 581 Masehi. Umur beliau lebih muda 10 tahun dari Rasulullah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah atau 656 Masehi pada umur 75 tahun. Istri beliau, Sahla binti Im, menceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf berkulit putih, matanya besar, bulu matanya panjang, berhidung mancung, gigi taring atasnya panjang yang seringkali melukai bibirnya. Rambutnya melebihi kedua telinganya, lehernya panjang, dan pundaknya lebar. Al-Waqidi juga menjelaskan bahwa Abdurrahman bin Auf memiliki badan yang tinggi, wajahnya tampan, kulitnya halus dan putih, lehernya sedikit bongkok ke depan, berkumis kemerahan, rambut dan jenggotnya tidak beruban. Ia memiliki sakit bintik-bintik gatal pada kulit yang membuatnya diberi keringanan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memakai kain sutra. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang termasuk As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam dengan perantara Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Az-Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Setelah masuk Islam, mereka menghadap Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Beliau pun menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran, menjelaskan berbagai kewajiban di dalam Islam dan kemuliaan yang Allah janjikan. Mereka pun beriman dan yakin dengan kebenaran Islam. Mereka adalah 8 orang pertama yang masuk Islam. Lalu mereka sholat dan membenarkan Rasulullah SAW, serta mengimani wahyu yang turun dari sisi Allah. Pada fase dakwah secara diam-diam, para as-sabiqun al-awwalun biasa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhu yang terletak di dekat Ka'bah. Mereka menetap di sana selama sebulan, dan jumlah mereka sekitar 39 orang. Kemudian Rasulullah pun diperintahkan Allah Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Karena itu, kaum muslimin mendapat penolakan dan persekusi dari kaum musyrikin. Dalam rangka mencari perlindungan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat berhijrah menuju kerajaan Aksum yang terletak di Habasyah, sekarang Ethiopia dan Eritrea. Di antara para sahabat yang ikut berangkat adalah Abdurrahman bin Auf. Sepulangnya dari Habasyah, kaum muslimin kembali ke Makkah. Lalu Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Abdurrahman pun berhijrah ke Madinah. Sesampainya di sana, ia dipersaudarakan
oleh Nabi Muhammad SAW dengan Sa'id bin Al-Rabi radhiyallahu anhu. Mempersaudarakan adalah cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad agar terjadi tolong-menolong antara muhajirin dan ansor, layaknya saudara kandung. Setelah Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'id bin Al-Rabi, Sa'id menawarkan harta dan istrinya. Sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik, ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, Nabi Muhammad pun mempersaudarakannya dengan Sa'id bin Al-Rab, Al-Ans, Eri. Ia pun lalu menawarkan sebagian istri dan hartanya. Abdurrahman lalu berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan kepada keluarga dan hartamu. Tunjukkan kepadaku pasar." Lalu ia pun memperoleh keuntungan dari berjualan susu dan mentega. Selang beberapa hari, Nabi Muhammad melihatnya memakai baju yang terdapat bercak kuning bekas parfum. Nabi SAW pun bertanya, "Apa ini Abdurrahman?" Dia berkata, "Saya menikahi seorang wanita Ansor." Nabi SAW bertanya, "Apa yang kau berikan sebagai mahar?" "Emas seberat batu kecil," kata Abdurrahman. Lalu Nabi bersabda, "Dirikanlah walimah walau dengan seekor kambing." Pada riwayat itu, Abdurrahman bin Auf menolak secara halus tawaran saudaranya dengan mendoakannya keberkahan. Lalu, ia pun minta ditunjukkan pasar. Sebab saat di Makkah, beliau adalah seorang pedagang handal, sehingga dengan mudah ia dapat mengumpulkan harta dari berjualan. Kemahirannya dalam berdagang ditunjukkan dengan jumlah kekayaan beliau yang melimpah. Seperti yang diriwayatkan As-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, Abdurrahman bin Auf bersedekah setengah hartanya. Jumlah hartanya saat itu adalah 80.000 dinar. Dan ia bersedekah sebanyak 40.000 dinar. Jika dirupiahkan, saat ini emas sebanyak 80.000 dinar adalah sekitar 498 triliun. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang memeluk Islam di awal dakwah Rasulullah. Oleh karena itu, beliau turut berpartisipasi dalam hampir semua peperangan bersama Nabi Muhammad, seperti Perang Badar, Uhud, Fatu Makkah, dan lainnya. Ketokohan beliau di kalangan para sahabat tidak perlu diragukan lagi. Berkat seringnya interaksi beliau dengan Rasulullah dan partisipasinya dalam berbagai peperangan bersama Nabi Muhammad, beliau menjadi sahabat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Salah seorang sahabat, Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, berkata, kedudukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, Sa'adah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid adalah berada di depan Rasulullah SAW saat peperangan dan bermakmum di belakang beliau saat sholat. Selain menjadi makmum di belakang Rasulullah, Abdurrahman radhiyallahu anhu juga pernah mengimami Rasulullah SAW saat perang Tabuk, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Mughirah bin Syubah radhiyallahu anhu. "Aku menemani Rasulullah sampai beliau mendatangi orang-orang yang sedang salat diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mendapati satu rakaat terakhir bersama jemaah lainnya. Ketika Abdurrahman mengucapkan salam, Rasulullah SAW berdiri untuk menyempurnakan salat beliau. Hal itu mengejutkan kaum muslimin. Mereka pun mengucapkan tasbih. Ketika Nabi SAW menyelesaikan salat, beliau menghadap mereka lalu bersabda, "Kalian sudah melakukan hal yang benar." Atau bersabda, "Kalian benar, kalian melakukan salat pada waktu yang telah ditentukan." Hadis riwayat Muslim nomor 274. Abdurrahman bin Auf juga merupakan seorang prajurit yang berani. Ketika perang Uhud berkecamuk, banyak tentara kaum muslimin yang berbalik mundur. Sementara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tetap bertahan. Sebab itu, beliau kehilangan gigi depannya dan terluka di 20 titik. Sebagian di antaranya terdapat di kakinya yang menyebabkannya pincang. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu sahabat yang dimintai fatwa jika terjadi suatu peristiwa atau masalah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu
pernah meminta saran kepada Abdurrahman radhiyallahu anhu ketika terjadi wabah amwas yang terjadi di wilayah Syam. Sekarang mencakup negara Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi. Saat itu, Umar hendak pergi ke negeri Syam. Ketika Umar baru sampai di Sark, sebuah desa di lembah Tabuk, beliau bertemu para pimpinan pasukan kaum muslimin, yaitu Abu Ubaidah dan beberapa sahabat lain, seperti Khalid bin Walid, Syurahbil bin Hasanah, dan Amr bin Al-As. Kala itu, Umar membuat kebijakan untuk membagi pasukan Syam ke beberapa wilayah dan setiap wilayah memiliki pemimpin. Ada yang ditempatkan di Yordania, Damaskus, Palestina, dan Kinasrin. Para pemimpin pasukan tersebut mengabarkan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa sebuah wabah telah menyebar di wilayah Syam. Lalu, Umar pun memerintahkan Ibnu Abbas untuk memanggil kaum muhajirin yang pertama masuk Islam. Ketika mereka datang, Umar meminta pendapat kepada mereka apakah tetap memasuki Syam atau kembali ke Madinah. Maka Abdurrahman bin Auf pun mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar di suatu daerah terjadi wabah, maka jangan datangi. Dan jika di suatu daerah terjadi wabah dalam keadaan kalian di dalamnya, maka janganlah keluar untuk menghindarinya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5730. Lalu keesokan harinya, Umar pun kembali ke Madinah bersama para sahabat lainnya. Ketika kaum muslimin melakukan ekspansi ke daerah Persia tahun 22 Hijriah, para sahabat berbeda pendapat tentang hukum mengambil harta rampasan perang Ziyah dari orang-orang Majusi, sebagaimana diceritakan oleh Amr bin Dinar, seorang tabi'in. Beliau berkata, "Aku pernah duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amr bin Aus pada tahun 70 Hijriah. Salah seorang tabi'in, Bajalah bin Abidah, menceritakan kepada mereka berdua bahwa ia merupakan juru tulis Jazu bin Muawiyah, seorang gubernur yang ditunjuk Umar untuk daerah Ahwas, timur Irak. Datanglah sebuah surat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu setahun sebelum beliau wafat yang berisi, pisahkan setiap yang memiliki hubungan mahram dari kalangan kaum Majusi. Umar saat itu tidak mengambil jizyah dari orang-orang Majusi. Hingga Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengambil jizyah dari kaum Majusi, dari Hajar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3156. Dalam riwayat lain, Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan berkata, "Perhatikan orang-orang Majusi yang engkau hadapi, ambillah jizyah dari mereka." Karena Abdurrahman bin Auf memberitahuku bahwa Rasulullah SAW mengambil jizyah dari Majusi Hajar. Sahih At-Tirmidzi 1586 disahihkan Al-Albani. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam Syiar Alam An-Nubala bahwa salah satu amalan terbaik yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah keengganan beliau untuk menjadi khalifah menggantikan Umar radhiyallahu anhu. Sikap beliau ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian dalam bersikap dan bentuk kezuhudan. Kisah ini diriwayatkan seorang tabi'in, Amr bin Mama, dalam hadis yang cukup panjang tentang syahidnya Umar dan kisah musyawarah 6 sahabat yang ditunjuk Umar untuk menjadi kandidat khalifah yang akan menggantikan beliau. Setelah mengalami penusukan, Umar dibaringkan di kasur dengan dikelilingi keluarga dan para sahabatnya. Abdullah, putra Umar, merasa ajal ayahnya tidak akan lama lagi datang. Lantas, Abdullah menanyakan perihal kepemimpinan selanjutnya. Abdullah berkata, "Berilah wasiat wahai Amirul Mukminin, jadikanlah seorang pengganti." Beliau menjawab, "Aku tidak mendapati seorang yang lebih layak dibandingkan orang-orang yang diridhoi Rasulullah SAW setelah beliau wafat." Kemudian beliau menyebut Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha, Sa'id, dan Abdurrahman. Kemudian beliau berkata, "Biarkan Abdullah bin Umar hadir, namun ia tidak ada hak menjadi khalifah sebagai ucapan penghibur baginya. Jika kekhalifahan jatuh kepada Sa'id, maka terimalah. Jika tidak, maka mintalah bantuan kepadanya."
Sebab aku pernah mengasingkannya dari Kufah, bukan karena ia tak mampu atau berkhianat. Ketika Umar wafat, kami pun berjalan membawa jenazahnya. Lalu Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada Aisyah dan berkata, Umar meminta izin untuk dikuburkan di dekat Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah berkata, bawa beliau masuk. Beliau pun dibawa masuk dan diletakkan di sana bersama dua sahabatnya. Setelah dikuburkan, orang-orang yang direkomendasikan Umar membuat pertemuan. Abdurrahman berkata, serahkan hak 3 orang dari kalian kepada 3 orang lainnya. Az-Zubair berkata, aku serahkan hakku kepada Ali. Talhah berkata, aku serahkan hakku kepada Utsman. Dan Sa'id berkata, aku serahkan hakku kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman berkata kepada Utsman dan Ali, siapa di antara kalian yang rela untuk menyerahkan hak kandidatnya kepada yang menurut kalian lebih baik? Allah dan Islam yang akan menjadi saksinya. Namun keduanya tetap diam. Abdurrahman berkata, akankah kalian berdua menyerahkan urusan ini padaku, dan aku jadikan Allah sebagai saksi bahwa aku hanya akan memilih yang terbaik di antara kalian berdua? Mereka berdua berkata, ya. Lalu Abdurrahman menggandeng salah satu dari mereka, yaitu Ali, dan berkata, engkau punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah dan salah seorang muslim awal seperti yang engkau ketahui. Maka aku memohon kepadamu demi Allah, jika aku memilihmu sebagai pemimpin, engkau akan berlaku adil. Dan jika aku memilih Utsman sebagai pemimpin, engkau akan mendengarkan dan taat kepadanya. Kemudian dia mengajak yang lain, yaitu Utsman, ke sisinya dan mengatakan hal yang sama. Setelah Abdurrahman memastikan kesepakatan ini, dia berkata, wahai Utsman, angkat tanganmu. Maka dia, yaitu Abdurrahman, memberikan sumpah kepada Utsman. Dan kemudian Ali memberikan sumpah setia kepadanya. Dan seluruh penduduk Madinah memberikan sumpah setia kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3700. Pada riwayat itu, Abdurrahman alih-alih mengajukan dirinya menjadi khalifah, ia justru menjadi penengah di antara ke-6 kandidat khalifah. Dan ketika kandidat berkurang menjadi 3, ia menjadi penengah antara Utsman dan Ali dalam memilih khalifah yang baru. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat dengan sanad milik Ibnu Sa'ad rahimahullah. Dalam Ats-Tabaqatul Kubra dari Ummu Bakr bin Al-Miswar dari ayahnya, ia berkata, ketika Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai anggota musyawarah, orang yang paling aku senangi untuk memimpin adalah beliau. Jika beliau menolak, maka Sa'id bin Abi Waqqas adalah pilihan selanjutnya. Lalu Amr bin Eles mendatangiku dan berkata, apa pendapat pamanmu? Apakah dia percaya bahwa orang lain akan diangkat ke posisi ini, sementara dia tahu bahwa dia lebih baik dari mereka? Saya menjawab, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Aku pun mendatangi Abdurrahman dan menyebutkan hal itu kepadanya. Dia bertanya, siapa yang memberitahumu itu? Saya menjawab, saya tidak bisa memberitahumu. Dia berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Akhirnya, aku pun mengatakan, Amr bin Ala. Abdurrahman lalu berkata, demi Allah, sebilah belati diletakkan di tenggorokanku dan digeser ke sisi yang lain lebih aku suka daripada hal itu. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman sering membantu keluarga Rasulullah dalam berbagai situasi. Salah satu bentuk khidmat Abdurrahman bin Auf kepada keluarga Rasulullah SAW adalah pengawalan beliau terhadap para istri Nabi saat melaksanakan haji. Pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Al-Khattab meminta Abdurrahman bin Auf menjadi pemandu haji tahun itu. Haji itu adalah haji terakhir yang dilaksanakan Umar sebelum beliau wafat. Tahun itu, Umar mengizinkan para istri Rasulullah untuk melaksanakan haji. Mereka berhaji dengan menaiki unta yang diberi haudah semacam pelana dengan kemah kecil di atasnya. Umar mengutus Utsman bin Affan
dan Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpin rombongan haji. Utsman berada di depan rombongan dengan kendaraannya, sedangkan Abdurrahman berada di belakang. Mereka berdua menjaga para istri Rasulullah dan tidak membiarkan siapapun mendekati mereka. Jika mereka memasuki suatu jalan, mereka turun dari unta. Utsman dan Abdurrahman berjaga di penghujung jalan agar jalan tidak dilewati oleh siapapun selain para istri Nabi. Selain bantuan secara tenaga, Abdurrahman bin Auf juga sering memberikan bantuan finansial kepada kaum muslimin, terutama keluarga Nabi SAW. Karena setelah Nabi SAW wafat, beliau tidak meninggalkan warisan apapun. Sebagaimana sabda beliau, para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Akan tetapi, mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641 dinilai sahih oleh Al-Albani. Oleh karenanya, beliau menyampaikan bahwa sepeninggal beliau akan ada orang yang sabar dan tulus membantu keluarga beliau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada para istri beliau, sesungguhnya keadaan kalian adalah salah satu hal yang aku khawatirkan setelah kematianku, dan tidak ada orang yang sabar terhadap kondisi kalian kecuali mereka yang benar-benar penyabar dan jujur mencari ridha Allah. Lalu Aisyah berkata kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberi minum ayahmu dari mata air salsabil di surga. Abdurrahman bin Auf pernah bersedekah kepada Ummahatul Mukminin sepetak tanah seharga 4.000 dinar. Abu Salamah berkata, Abdurrahman bin Auf berwasiat untuk memberi Ummahatul Mukminin sebuah kebun seharga 400.000 dinar. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3749 dan Ahmad nomor 24.485. Hasan. Nabi SAW merasa khawatir terhadap kebutuhan keluarga setelah beliau wafat. Namun, para istri beliau adalah wanita terhormat dan salehah yang mementingkan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Mereka tidak meminta-minta kepada siapapun. Meski begitu, Nabi SAW mengabarkan bahwa sepeninggal beliau, tidak ada orang yang sanggup bersabar untuk membantu para istri beliau, kecuali orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan bersabar untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi. Orang tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda kepada para istrinya, sesungguhnya orang yang berbelas kasih kepada kalian setelahku adalah As-Siddiq Al-Bar, orang yang jujur dan baik. Ya Allah, berilah minum Abdurrahman bin Auf dari mata air salsabil di surga. Al-Mustadrak ala Ash-Shahihain nomor 5449. Sahih. Meskipun Abdurrahman adalah orang yang sangat kaya, ia tetap bersikap rendah hati dan sederhana. Ia khawatir bahwa banyaknya harta dapat mendatangkan musibah di akhirat. Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, suatu hari, Abdurrahman bin Auf dibawakan makanan. Padahal saat itu beliau sedang berpuasa. Beliau berkata, Mus'ab bin Umair terbunuh, sedangkan ia lebih baik dariku. Ia dikafani dengan kain burdah. Jika kepalanya tertutup, kedua kakinya terlihat. Jika kedua kakinya tertutup, kepalanya terbuka. Lalu, aku Ibrahim juga mendengar beliau berkata, Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh, sedangkan ia lebih baik dariku. Kemudian dunia pun terbentang seperti sekarang ini. Dan kita khawatir balasan kebaikan kita disegerakan di dunia ini. Beliau pun mulai menangis dan meninggalkan makanan tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 1275. Salah satu keistimewaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah diberi taufik
dan ke lapangan untuk bersedekah. Namun, bukan hanya terkenal banyak bersedekah, beliau juga selalu mengiringinya dengan niat yang tulus dan semangat yang tinggi untuk membela Islam dan kaum muslimin. Di antara riwayat yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita, suatu hari pernah terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Lalu Khalid pun mencelanya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencela salah seorang sahabatku. Karena apabila salah seorang kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan setara dengan seukuran satu mud atau bahkan setengah mud harta yang mereka infakkan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3673. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya ketakwaan dan keimanan di kalangan para sahabat Rasulullah bertingkat-tingkat. Hal ini terlihat dari pernyataan Rasulullah yang menegaskan, "Janganlah kalian mencela sahabatku." Ini mengindikasikan bahwa ada beberapa sahabat yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Dalam hal ini, Abdurrahman bin Auf termasuk ke dalam golongan sahabat yang paling utama. Sebab bukan hanya dari segi kuantitas sedekah yang beliau keluarkan, tetapi dari segi keikhlasan niat. Karena Allah Ta'ala, Nabi SAW memisalkan, seandainya pun Abdurrahman bin Auf tidak memiliki banyak harta dan hanya bersedekah seukuran genggaman tangan atau setengahnya, itu jauh lebih berat timbangannya dibandingkan sedekah seukuran gunung sahabat yang lainnya. Padahal, mendapat gelar sahabat Nabi sudah merupakan suatu keutamaan. Maka bagaimana lagi dengan sedekah orang-orang setelahnya? Dan bagaimana lagi dengan sedekah kita yang sedikit dan terkadang tidak diiringi niat yang tulus karena Allah? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wafat pada tahun 32 Hijriah pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan pada usia 72 tahun. Beliau disalatkan oleh Utsman bin Affan. Ada pula riwayat yang mengatakan disalatkan oleh Az-Zubair bin Awam dan dikuburkan di pemakaman Baqi. Semoga Allah meridhoinya dan memberinya rahmat kepadanya, kepada kita serta semua kaum muslimin. Amin. Itulah kisah sahabat Nabi yang mulia dan dermawan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan share.